Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Nuraisa dengan NIM 2206511003. Di sini saya bersama rekan-rekan sekelompok saya dari kelompok 13 akan menyampaikan materi yang berjudul isu-isu khusus tentang disabilitas perkembangan autisme, termasuk strategi baru dalam pengujiannya, diagnosis, dan juga pengobatannya. Jadi, anak-anak dengan gangguan spektrum autisme atau ASD seringkali sulit diidentifikasi hanya melalui pengamatan singkat, karena mereka tidak menunjukkan ciri fisik yang jelas atau keterampilan motorik yang khas. Namun, ASD adalah gangguan perkembangan yang biasanya muncul sebelum usia 3 tahun dan mempengaruhi komunikasi interaksi sosial anak-anaknya. Lalu di sini saya juga akan menyampaikan tentang identifikasi gangguan spektrum autisme atau ASD. Anak-anak dengan ASD menunjukkan berbagai karakteristik perilaku dan gangguan dalam interaksi sosial dan komunikasinya, serta pola perilaku yang terbatas dan berulang. Untuk diagnosis ASD sendiri, gejalanya itu harus muncul dalam 3 tahun pertama kehidupannya. ASD sendiri adalah spektrum yang bervariasi dari ringan hingga berat. Contohnya seperti verbal yang tertarik pada angka, vokalisasi yang terbatas, dan perilaku yang menantang. Atau juga anak bisa menjadi pendiam dan berkomunikasinya yang jarang, seperti anak antisosial. Lalu, tidak ada anak yang terlibat aktif dalam permainan sosial dengan teman sebayanya, menunjukkan pola minat yang terbatas, dan perilaku berulang-ulang yang berbeda-beda. Autisme adalah gangguan perkembangan saraf yang kompleks dan seumur hidup, tanpa obat yang diketahui dengan hasil yang bervariasi. Penyebab pasti ASD tidak diketahui, namun genetika memainkan peran penting, dan ada kecenderungan genetik dalam keluarganya juga. ASD dapat terjadi bersamaan dengan kondisi medis lainnya dan gangguan perkembangan yang lainnya juga. Prevalensi ASD lebih tinggi pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Peningkatan diagnosis ASD mungkin disebabkan oleh definisi yang lebih luas, upaya diagnosis yang lebih baik, dan kesadaran publik yang meningkat. Perkenalkan, nama saya Anissa Zawa Aulia dengan NIM 2206510007. Defisit inti dari ISD dan hasil yaitu yang pertama adalah keterlambatan komunikasi dan bahasa. Anak-anak dengan ISD sering mengalami keterlambatan dalam komunikasi ekspresif dan reseptif. Orang tua sering mencatat kekhawatiran tentang pendengaran anak karena anak tidak merespon panggilan nama dan tidak mengikuti arahan sederhana. Yang kedua adalah perhatian bersama. Anak-anak dengan ISD menunjukkan defisit dalam perhatian bersama yang melibatkan berbagai fokus antara objek dan mitra komunikasi, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang ketiga adalah kesulitan bersosialisasi. Anak-anak dengan ISD seperti Dante yang bermain sendiri dengan stikernya sering kesulitan bersosialisasi dan memahami sudut pandang orang lain. Perilaku yang tidak konvensional dalam situasi sosial dapat menyebabkan isolasi dan dari teman sebayanya. Perilaku berulang. Anak-anak dengan ISD menunjukkan perilaku berulang dan minat terbatas seperti Amir yang fokus pada balok dan DVD. Perilaku motorik berulang dan kepatuhan berlebihan pada rutinitas juga sering diamati. Selanjutnya adalah dampak keluarga. Perilaku anak dengan ISD mempengaruhi dampak keluarga dengan cara berbeda seperti orang tua Amir yang menghargai kemandirian atau ibu Kati yang khawatir tentang masa depan anaknya. Kompetensi komunikatif, keterampilan komunikasi sosial yang baik berhubungan erat dengan perkembangan perilaku sosial dan hasil fungsional. Penelitian menunjukkan bahwa keterampilan perhatian bersama awal merupakan prediktor penting perkembangan bahasa dan hasil jangka panjang yang lebih baik. Interaksi gejala. Nah, tingkat keparahan gejala ISD mencerminkan interaksi antara defisit komunikasi sosial dan perilaku berulang yang intens. Anak-anak dengan defisit ini berada pada risiko tinggi untuk perilaku menantang, mempengaruhi akses mereka terhadap
peluang pendidikan dan sosial. Nah, pentingnya intervensi dini yaitu peningkatan dalam komunikasi reseptif ekspresif pada anak dengan ASD dapat mengurangi perilaku bermasalah dan meningkatkan hasil perkembangan kemampuan bicara yang baik sebelum usia 5 tahun merupakan indikator prognostik positif untuk masa depan anak dengan ISD. Terima kasih. Kompetensi komunikatif, keterampilan komunikasi sosial yang baik berhubungan erat dengan perkembangan perilaku sosial dan fungsional. Penelitian menunjukkan bahwa keterampilan perhatian bersama awal merupakan prediktor penting perkembangan bahasa dan hasil jangka panjang yang lebih baik. Nah, interaksi gejala. Tingkat keparahan gejala ISD mencerminkan interaksi antara defisit komunikasi sosial dan perilaku berulang yang intens. Anak-anak dengan defisit ini berada pada resiko tinggi untuk perilaku menantang mempengaruhi akses mereka terhadap peluang pendidikan dan sosial. Nah, pentingnya intervensi dini, peningkatan dalam komunikasi reseptif dan ekspresif pada anak-anak dengan ISD dapat mengurangi perilaku bermasalah dan meningkatkan hasil perkembangan kemampuan bicara yang baik sebelum usia 5 tahun, merupakan indikator prognostik positif untuk masa depan anak dengan ISD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Pujanti dengan NIM 220651005. Saya di sini akan menjelaskan tentang isu-isu disabilitas perkembangan anak autisme. Siapa sih yang berperan penting dalam perbedaan perkembangan anak autisme? Orang tua dan pengasuh memiliki peran krusial dalam mengenali perbedaan perkembangan pada anak, termasuk tanda-tanda awal autisme. Memahami langkah-langkah perkembangan anak sejak dini sangat penting karena itu memungkinkan orang tua untuk mengidentifikasi dan menyampaikan kekhawatiran kepada dokter anak untuk evaluasi lebih lanjut atau intervensi yang tepat waktu. Organisasi seperti First Thanks menyediakan sumber daya yang berharga dalam membantu orang tua dan profesional memahami tonggak-tonggak perkembangan dan tanda-tanda khusus seperti autisme. Peran dokter juga sangat signifikan dalam melakukan screening perkembangan dan mengenali tanda-tanda autisme sedini mungkin. Keterlibatan aktif orang tua, kesadaran yang tinggi tentang perkembangan anak, dan akses terhadap informasi yang akurat merupakan kunci untuk mendukung perkembangan optimal anak-anak. Dengan kerjasama yang baik antara orang tua, pengasuh, dan profesional kesehatan, kita dapat memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perhatian yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Apa saja sih alat penyaring untuk autisme? Saat ini tidak ditemukan. Apa saja sih alat penyaring untuk autisme? Saat ini tidak ada tes biologis yang dapat digunakan untuk secara langsung menegakkan diagnosis autisme atau ASD. Diagnosis autisme didasarkan pada pengamatan perilaku yang mencakup 3 bidang utama, yaitu interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang berulang atau stereotip. Meskipun demikian, terdapat berbagai alat penyaring perkembangan yang digunakan untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal autisme. Alat-alat ini membantu dokter anak atau profesional kesehatan untuk mengarahkan langkah-langkah selanjutnya, seperti pengujian lebih lanjut jika tidak diperlukan. Namun, penting untuk dicatat bahwa alat-alat ini hanya bertujuan untuk menyaring atau mengidentifikasi kemungkinan adanya keterlambatan perkembangan atau autisme, bukan untuk mendiagnosis secara langsung kondisi-kondisi tersebut. Lalu kapan sih waktu untuk mengidentifikasi anak autisme? Lebih awal lebih baik, untuk mengarahkan langkah-langkah selanjutnya, seperti pengujian lebih lanjut jika tidak diperlukan. Namun, penting untuk dicatat bahwa alat-alat ini hanya bertujuan untuk menyaring atau mengidentifikasi kemungkinan adanya keterlambatan perkembangan atau autisme, bukan untuk mendiagnosis secara langsung kondisi-kondisi tersebut. Lalu kapan sih waktu untuk mengidentifikasi anak autisme? Lebih awal lebih baik, mengidentifikasi anak-anak dengan autisme dan memulai intervensi dalam
3 tahun pertama kehidupan akan memiliki dampak yang lebih besar pada hasil anak dan keluarga daripada menunggu sampai anak berusia sekolah. Penelitian telah menunjukkan bahwa intervensi dini efektif untuk anak kecil dengan ASD dengan bukti bahwa intervensi ini dapat menurunkan komunikasi spesifik. Langkah evaluasi autisme setelah screening positif, yaitu ada tim evaluasi autisme. Yang pertama ada setelah screening positif, yaitu ada langkah berikutnya adalah evaluasi penggunaan spektrum autisme atau ASD oleh tim multidisiplin. Yang kedua ada rekomendasi Phil Impact dan kawan-kawan yang dimana penggunaan tim multidisiplin untuk mendiagnosis autisme. Langkah-langkah evaluasi autisme setelah screening, yaitu ada tim evaluasi autisme. Tim evaluasi autisme terbagi menjadi dua, yaitu ada setelah screening positif dan rekomendasi Phil Impact dan kawan-kawan. Untuk setelah screening positif ialah langkah berikutnya adalah evaluasi gangguan spektrum autisme atau ASD oleh tim multidisiplin. Yang kedua ada rekomendasi Phil Impact dan kawan-kawan, yaitu yang dimana penggunaan tim multidisiplin untuk mendiagnosis autisme. Selanjutnya, ada anggota tim multidisiplin. Yang pertama ada anak dan keluarga, yaitu inti dari tim. Yang kedua, ada ahli patologi bahasa-bahasa yang dimana menilai kemampuan komunikasi. Yang ketiga, ada psikolog perkembangan, yaitu untuk menilai perkembangan psikologis. Yang keempat, ada dokter anak yang dimana menyediakan pandangan medis umum. Yang kelima, ada ahli saraf, yaitu untuk mengidentifikasi masalah neurologis. Yang keenam, ada guru atau pendidik, yaitu untuk memberikan perspektif pendidikan. Yang ketujuh, ada terapis perkembangan lainnya, yaitu untuk memberikan intervensi perkembangan yang spesifik. Selanjutnya, ada peran keluarga dan pengasuh, yaitu ada ahli untuk anak. Ahli untuk anak merupakan untuk mengetahui dan memahami anak mereka dengan baik. Yang selanjutnya ada partisipasi dalam proses diagnosis, yang dimana memberikan riwayat kesehatan dan dukungan anak selama evaluasi. Selanjutnya ada memberikan informasi perkembangan, yaitu menyediakan informasi tentang perkembangan dan perilaku anak yang penting untuk didiagnosis. Selanjutnya ada peran ganda sebagai informan, pemandu, dan validator untuk evaluator, serta sebagai pengasuh guru, advokat, dan teman seumur hidup. Selanjutnya ada menghadapi diagnosis, yaitu mengalami berbagai emosi dan tantangan dalam membuat prediksi untuk kualitas hidup masa depan anak. Selanjutnya ada keterlibatan dalam proses, yaitu untuk membantu keluarga lebih siap menghadapi masa depan. Selanjutnya ada proses alat dan diagnosis oleh tim, yaitu di dalamnya ada mencari profesional yang tepat, misalnya ahli saraf pediatrik, psikolog perkembangan, dan ahli patologi wicara bahasa. Dan selanjutnya ada penilaian perilaku, yaitu menggunakan berbagai alat untuk penilaian perilaku yang akurat, seperti pengamatan di lingkungan alami dan langkah-langkah berbasis kurikulum. Selanjutnya, ada tindakan perilaku, menggunakan tindakan perilaku yang diberikan oleh tim ahli dengan pengetahuan khusus tentang ASD. Selanjutnya ada pendekatan multidisipliner, yaitu diagnosis harus mencakup berbagai tindakan dan diselesaikan lebih dari satu kali dan pengaturan. Selanjutnya ada observasi dan tindakan informal, yaitu mengamati. Yang pertama ada mengamati di berbagai lingkungan, yaitu untuk memunculkan perilaku berbeda yang menunjukkan tanda autisme. Selanjutnya ada kuesioner orang tua guru, yaitu memberikan wawasan tentang kemampuan komunikasi sosial anak. Selanjutnya ada Autism Diagnostic Instrument Revisit atau ADR, mewawancarai orang tua tentang kemampuan anak. Selanjutnya ada Vineland Adaptive Behavior Scale Second Edition, yaitu mengeksplorasi fungsi adaptasi anak sehari-hari. Selanjutnya ada contoh bahasa alami dan permainan, yaitu ada menilai bahasa dan bermain yang dimana penting untuk menilai kemampuan bahasa dan bermain anak dengan autisme. Selanjutnya ada sampel bahasa alami yang dimana untuk dikumpulkan oleh pengasuh atau ahli patologi wicara bahasa setelah interaksi sehari-hari. Selanjutnya ada penilaian langsung dan tindakan terstandar, yaitu ada 4, yaitu yang pertama ada evaluasi bahasa bicara, yaitu menilai bahasa reseptif dan ekspresif anak. Yang kedua ada menggunakan penilai komunikasi dan berkembang, kayak misalnya profil perkembangan skala perilaku simbol komunikasi, skala bahasa, prasekolah, dan skala Bailey. Selanjutnya ada evaluasi pendengaran, yaitu untuk menyingkirkan gangguan pendengaran sebelum diagnosis autisme. Selanjutnya yang terakhir ada diagnosis multidisipliner, yaitu memastikan diagnosis yang akurat dengan menggunakan berbagai tindakan. Selanjutnya ada pemeriksaan khusus autisme, yaitu ada Autism Diagnosis Observation Scales, yaitu mengukur kemampuan komunikatif, interaksi sosial, dan bermain atau berimajinasi anak untuk menentukan diagnosis autisme. Diagnosis yang tepat dan intervensi dini sangat penting untuk memastikan intervensi yang memadai sejak usia dini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfiah Fatmawati, NIM 22061510006. Di sini saya akan membahas materi dari bab 13 tentang intervensi. Nah, studi menunjukkan bahwa intervensi dini intensif memberikan dampak positif yang signifikan pada perkembangan anak-anak dengan ASD. Anak-anak yang menerima intervensi sebelum usia 3,5 tahun cenderung menunjukkan hasil yang lebih baik daripada mereka yang mulai intervensi dini setelah usianya 5 tahun. Namun, ukuran hasil seperti perubahan IQ dan penempatan anak di kelas reguler seringkali tidak mencerminkan perubahan yang bermakna, karena dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti preferensi orang tua dalam penempatan. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada satu paket intervensi atau perawatan yang cocok untuk semua anak dengan ASD. Keputusan tentang intervensi terbaik harus dipilih oleh orang tua dengan bantuan tim multidisiplin berdasarkan kebutuhan unik anak dan keluarga serta pengetahuan ilmiah tentang intervensi yang ada. National Research Council atau NRC menyoroti bahwa intervensi yang efektif untuk anak-anak dengan ASD meliputi masuk ke program intervensi secepat mungkin setelah dicurigai ASD, terlibat dalam pengajaran intensif, penggunaan kesempatan pengajaran yang terstruktur, perhatian individual yang cukup, pelibatan keluarga, penilaian berkelanjutan, dan fokus pada keterampilan komunikasi sosial dan bermain. Intervensi dini yang dimulai pada tahun kedua kehidupan anak dapat mempengaruhi kemampuan anak dalam interaksi sosialnya dan komunikasinya, yang pada gilirannya mempengaruhi hasil perkembangan mereka secara keseluruhan. Program inklusi prasekolah juga telah terbukti memberikan manfaat yang signifikan pada kemampuan bahasa, kognitif, sosial anak-anak dengan ASD. Oleh karena itu, pengidentifikasian dini anak-anak dengan ASD sangat penting agar mereka dapat menerima intervensi yang sesuai sejak dini, meningkatkan peluang mereka untuk mencapai potensi perkembangan yang maksimal. Selanjutnya, saya akan membahas atau menjelaskan lagi prinsip-prinsip untuk mendukung anak-anak dengan ASD dan keluarga mereka. Berikut adalah rangkuman beberapa prinsip dasar yang terkait dengan komponen National Research Council atau NRC dalam mendukung anak-anak dengan ASD dan keluarga mereka. Yang pertama itu ada pandangan anak sebagai individu. Jadi anak-anak dengan ASD itu adalah individu yang unik, bukan hanya gejala atau gangguannya. Jadi penting bagi pengasuh untuk melihat mereka dalam konteks sebagai anggota keluarga dan komunitas yang memiliki minat, kepribadian, dan cara unik dalam berinteraksi. Yang kedua, intervensi dini tanpa menunggu diagnosis. Mengamati tanda-tanda potensial ASD memungkinkan untuk memulai intervensi yang mendukung tanpa menunggu diagnosis resmi, melibatkan anak dalam aktivitas sosial, komunikasi, dan permainan yang sesuai dengan perkembangannya dapat membantu memperluas minat dan interaksinya. Yang ketiga, kemitraan dengan keluarga. Keterlibatan keluarga sangat penting dalam menyediakan layanan dan dukungan untuk anak-anak dengan ASD. Hal ini mencakup menghormati nilai, kekhawatiran, dan minat keluarga dalam proses pengambilan keputusan terkait diagnosis dan intervensi. Lalu, yang keempat, ada kurikulum komprehensif. Jadi anak-anak dengan ASD itu membutuhkan kurikulum yang komprehensif untuk mencakup semua area pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan mereka. Model perawatan komprehensif atau CTM dapat mencakup berbagai keterampilan dan perilaku yang mendukung pengembangan mereka secara menyeluruh. Yang kelima, rutinitas harian yang dapat diprediksi dan fungsional. Rutinitas harian memberikan prediktabilitas dan struktur yang sangat penting bagi anak-anak dengan memfasilitasi pembelajaran keterampilan baru dengan cara yang sistematis dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, ada efektivitas strategi pengajaran. Banyak strategi pengajaran yang digunakan untuk anak-anak dengan ASD juga efektif untuk anak-anak lain. Pendekatan yang sistematis dan disengaja dalam mengajar keterampilan sosial, komunikasi, dan bermain bermanfaat untuk semua anak. Ketujuh ada lingkungan pembelajaran, yaitu lingkungannya dirancang dengan baik dapat mendorong inisiasi komunikasi dan interaksi sosial. Mengatur lingkungan untuk memberikan peluang yang bermakna dan dapat diprediksi penting untuk mendorong partisipasi aktif anak-anak dengan ASD. Yang kedepan ada fokus pada hasil prioritas. Nah, intervensi harus difokuskan pada pencapaian interaksi sosial yang sukses. Permainan dan komunikasi sosial adalah aspek penting dari program pendidikan untuk anak-anak dengan ASD. Yang kesembilan, mengkomunikasikan perilaku menjadi penting untuk memahami cara berkomunikasi setiap anak dan meresponnya secara konsisten untuk
mengurangi perilaku yang tidak pantas yang mungkin timbul sebagai bentuk komunikasi alternatif. 10. Ada pengajaran keterampilan sosial. Keterampilan sosial perlu diajarkan secara sistematis dan diberikan instruksi yang khusus untuk memastikan keterampilan ini itu berkembang dengan baik dan dapat diterapkan dalam situasi nyata. 11. Cerita sosial. Cerita sosial adalah alat yang baik untuk membantu anak-anak dengan ASD memahami aturan dan perilaku sosial yang tepat dalam berbagai situasi. Lalu terakhir, menghargai kontribusi anak. Jadi menghargai dan memanfaatkan kekuatan serta minat khusus anak penting dalam membangun kepercayaan diri mereka dan memberi kontribusi positif dalam lingkungan yang beragam. Jadi setiap prinsip ini menekankan pentingnya pendekatan yang holistik, inklusif, dan berdasarkan bukti untuk mendukung perkembangan optimal anak-anak dengan ASD. Dalam implementasinya, kolaborasi antara keluarga, pengasuh, dan tim profesional sangat diperlukan untuk menyesuaikan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan unik setiap anak dengan keluarganya. Contoh beberapa pendekatan kurikuler yang komprehensif untuk anak kecil dengan ASD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswatun Fadila Khairutunisa dengan NIM 2206510008. Di sini saya akan mempresentasikan materi implikasi masa depan. Implikasi masa depan terdiri dari 6. Yang pertama yaitu peningkatan pengetahuan. Pengetahuan tentang gangguan spektrum autisme atau ASD tersusun berkembang dengan cepat, meskipun masih ada banyak hal yang harus dipelajari. Yang kedua, yaitu diagnosis dan perawatan. Ada upaya yang berkenalan jutaan untuk meningkatkan akurasi diagnosis ASD dan mengembangkan perawat komprehensif yang lebih efektif. Fokus pada identifikasi dini sangat penting untuk prognosis yang lebih baik. Yang ketiga yaitu intervensi khusus. Pengembangan intervensi khusus yang efektif untuk memenuhi kebutuhan individu dengan ASD terus menjadi prioritas. Adapun peningkatan dalam penggangguan pendekatan berbasis bukti. Yang keempat yaitu peran masyarakat. Masyarakat secara luas memiliki peran penting dalam mendukung anak-anak dengan ASD dan keluarga. Mendukung sosial dan edukasi tentang ASD dapat membantu meningkatkan kualitas hidup individu dengan ASD. Yang kelima yaitu prognosis dan perbalikan. Prognosis untuk anak-anak dengan ASD yang diidentifikasi secara dini terus membaik. Ini menyoroti pentingnya pendekatan pencegahan dan identifikasi dini. Selanjutnya yang keenam yaitu masa depan penemuan dan perubahan. Masa depan ASD menjanjikan pertumbuhan besar dalam pengetahuan dan penemuan baru. Kemajuan teknologi dan penelitian akan terus memperluas pemahaman kita tentang gangguan ini. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama, identifikasi dan diagnosis dini. Pentingnya identifikasi dini dalam gangguan spektrum autisme atau ASD menjadi sorotan utama untuk meningkatkan prognosis dan efektivitas intervensi pada anak-anak dengan ASD. Yang kedua yaitu intervensi berbasis bukti. Penggangguan intervensi berbasis bukti telah menjadi standar dalam penanganan ASD dengan fokus pendekatan yang sistematis dan terencana untuk meningkatkan keterampilan sosial, komunikasi, dan bermain. Yang ketiga yaitu peran keluarga dan pengaruh keluarga. Pengasuh memiliki peran krusial dalam memberikan lingkungan yang konsisten dan struktur bagi anak-anak dengan ASD dengan penekanan pada pengembangan rutinitas dan lingkungan yang mendukung. Selanjutnya yaitu yang keempat, masa depan penelitian. Prospek penelitian mengenal ASD sangat cerah dengan harapan bahwa penemuan lebih lanjut akan terus memperluas pengetahuan dan intervensi yang tersedia untuk meningkatkan kualitas hidup individu dengan ASD. Dalam keseluruhan, upaya intervensi disiplin, ilmu, dan kolaborasi antara keluarga, pendidikan, dan profesional kesehatan akan terus menjadi guna dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh individu dengan ASD dengan tujuan akhir meningkatkan inklusi sosial dan kehidupan mandiri mereka.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.